Alkisah di sebuah negeri, ketika itu kekuasaan penguasa sang kerbau gemuk akan berakhir dan terjadilah pesta rakyat memilih siapa yang harus menggantikan sang kerbau yang memang sudah harus berakhir masa kekuasaannya. Maka pada saat itu muncullah calon-calon yang akan menjadi kandidat pengganti sang kerbau, dan akhirnya hanya dua yang maju menjadi calon pengganti. Muncullah seekor macan dan seekor kodok yang menjadi peserta dari pesta rakyat untuk memilih siapa yang akan mengganti sang kerbau. Pesta rakyat akhirnya memutuskan memilih sang kodok yang pada masa itu dengan tampak enggan keluar masuk gorong-gorong, masuk got, keluar masuk pasar, keluar masuk daerah miskin. Dan itu menyentuh hati rakyat yang melihat selama ini sang kerbau terlalu elit hidupnya, sehingga rakyat berpikir membutuhkan sosok yang sederhana. Maka akhirnya sang macan dengan segala pidatonya, sang patriotik dengan segala retorikanya kalah dalam pesta rakyat. Dan kemudian sang kodok berkuasa 5 tahun dan melanjutkan kekuasaannya setelah terjadi kompetisi berikutnya, pesta rakyat yang memilih kembali pemimpin. Tetapi sang kodok lagi-lagi mengalahkan sang macan pada saat itu yang kembali dengan pidato-pidatonya menggelegar narasi-narasi patriotiknya, bahkan sesekali menyebut ndasmu kepada sang kodok. Tetapi akhirnya sang kodok kemudian tetap memenangkan pesta rakyat dan menjadi penguasa di tahun periode kedua. Sang kodok akhirnya mencoba rekonsiliasi dan mengajak sang macan, "Hei macan, daripada kau di luar teriak-teriak, masuklah menjadi bawahanku." Dan sang macan yang tampaknya memang sudah mulai lapar dan haus, sudah capek berperang di pesta rakyat, akhirnya menerima tawaran sang kodok dan menjadi bawahan sang kodok. Sungguh memang sebuah hal yang jenaka dan lucu di negeri antah berantah ini ketika seekor macan menjadi bawahan sang kodok. Meskipun sang macan pernah berpidato 1000 harimau dipimpin kambing akan mengembek, dan 1000 kambing dipimpin seekor harimau maka akan mengaum. Dan akhirnya sang macan harus dipimpin, sang kodok akhirnya hanya bersuara bebek 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 bebek. Begitulah kira-kira. Dalam perjalanannya kemudian sang kodok pun harus mengakhiri masa jabatannya, maka pesta rakyat pun akan dilakukan oleh rakyat. Muncullah pada saat itu kandidat-kandidat yang akan mencoba menggantikan sang kodok, dan akhirnya 3 kandidat pun tersaring untuk menjadi calon pengganti sang kodok. Sang macan yang telah menjadi bawahan sang kodok pun kembali ikut serta untuk pemilihan pesta rakyat yang ketiga kalinya sebagai calon pemimpin. Di sisi lain ada maju kandidat lain, ada seorang Abu Nawas dan ada seorang pendatang yang memang seperti mirip-miripkan sang kodok. Dia si rambut putih pada saat itu. Tetapi akhirnya sang kodok yang berkolaborasi dengan sang macan dengan segala kelicikan dan kepiawaiannya berhasil menduduki singgasana menggantikan sang kodok. Nah, muncullah di sini seekor kancil mungil. Seekor kancil mungil ini terlalu meloncat ke sana, meloncat ke sini, meloncat ke sana, meloncat ke sini, dan merasa paling berkuasa di kekuasaan sang macan. Akhirnya muncullah kebencian-kebencian dan keretakan-keretakan di internal sang macan karena perilaku sang kancil mungil yang terlalu rajin melompat ke sana ke sini. Dan konyolnya sang kancil tua yang pernah membantu sang kodok dan menjadi sangat dekat dengan sang kodok sepertinya berkolaborasi dengan kancil mungil. Apa yang mereka rencanakan? Sang kodok ketika akan mewariskan kekuasaannya kepada sang macan, dia menitipkan anak kodok kepada sang macan untuk menemaninya. Dan sang kancil tua dan bersama dengan sang kancil mungil berupaya menangkap peluang. Bagaimana supaya anak sang kodok
bisa naik secepatnya, dan si kancil mungil berupaya mengambil peluang menjadi wakil sang kodok muda nanti ketika sang macan harus lengser pada waktu yang dipercepat dan bukan pada masanya. Dan sepertinya sang macan sudah mengetahui ini. Lingkaran sang macan yang lain juga sepertinya sudah mengetahui. Dan paling parahnya sang macan betina dan anak macan sudah mengetahui ini. Sehingga mereka sangat marah kepada sang kancil mungil. Nah, bagaimana nasibnya? Apakah nanti rekayasa yang mereka rencanakan, si kodok tua bersama si kancil tua berkolaborasi dengan si kancil mungil, apakah mereka akan berhasil mendudukkan si anak kodok ini di tengah jalan menjadi penguasa menggantikan sang macan, dan sang kancil mungil bahkan berusaha menjadi wakil si kodok muda pada saat itu nanti? Kita tidak tahu. Ini hanyalah sebuah cerita fiktif belaka tentang kodok tua, si kancil tua, dan kancil mungil beserta si kodok muda. Jangan dikaitkan dengan politik dimanapun, ini hanya sebuah cerita. Tapi kalau toh Anda akan mengaitkan dengan situasi di negara tertentu, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya hanya sedang bercerita tentang sebuah cerita fiksi pada hari ini. Apa kabar kancil tua, kodok tua, kancil mungil, dan kodok muda?